Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Customer Relationship Management. Pada minggu ini kita akan membahas tentang Customer Database pada CRM. Di sini kita bisa lihat apa itu Customer Database. Customer Database merupakan database pada sistem dan aplikasi CRM yang menyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan. Jadi data dan informasi mengenai pelanggan yang tersimpan di dalam customer database itu ada beberapa poin, yaitu yang pertama, informasi detail mengenai data pribadi pelanggan. Ini bisa meliputi nama, alamat, kontak, hobi, tempat tanggal lahir, bisa status perkawinan, agama, suku, dan lain-lain. Yang kedua, bagian penjualan pada perusahaan, yaitu di sini bisa disebut juga dengan sales ya. Jadi dapat menambahkan data di lapangan berupa catatan transaksi terakhir ataupun yang lain. Yang ketiga, di sini ada prospek pelanggan terhadap perusahaan. Ini menunjukkan apakah mereka akan menjadi pelanggan yang atau pelanggan aktif atau juga pelanggan pasif dengan jumlah transaksi terbatas atau yang kecil. Bagian ini dapat diinput oleh sales ataupun marketing. Yang keempat, ada interaksi pelanggan dengan perusahaan yang meliputi komunikasi pelanggan dengan perusahaan secara langsung maupun secara online ya. Kita bisa menggunakan semua media yang memungkinkan komunikasi tersebut terjadi. Biasanya bagian ini diinputkan oleh sistem ataupun bisa juga dengan bagian customer care. Yang kelima, ada pola transaksi pelanggan, yang mana pola ini telah dihasilkan oleh aplikasi lainnya, misalnya dengan memanfaatkan data mining. Yang keenam, ada current opportunity dan future opportunity. Jadi yang mana keduanya ini berkaitan dengan sejauh mana pelanggan memiliki kepercayaan kepada produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas antara pelanggan dengan perusahaan. Bisa itu dari komplainnya, saran, pertanyaan, bisa juga dari interview, brosur, diskon, dan lain-lain. Kita masuk ke customer relasi database. Jadi kalau apabila dianalisa dari pelaku yang berasal dari internal perusahaan, maka sebuah customer database atau customer relasi database berhubungan dengan tiga pelaku utama, yaitu sales manager, product manager, dan channel manager. Jadi ketiganya ini turut menyumbang data ke dalam customer relasi database. Di sini sales manager sebagai unit perusahaan yang bertanggung jawab di bagian penjualan menyumbangkan data-data. Selanjutnya product manager sebagai unit perusahaan yang bertanggung jawab di sisi produk. Dia bisa juga menyumbangkan data-data tentang harga produk, kategori produk, stay promo, spesifikasi produk. Sedangkan channel manager dia menyumbangkan data tentang kepemilikan outlet dari perusahaan. Misalnya berapa banyak toko atau tempat yang disewa untuk bisnis oleh perusahaan bersangkutan, gitu. Serta ketersediaan misalnya juga dengan toko online misalnya. Oke.
mengambil keputusan. Ini hal yang penting ya. Dan yang keempat, customer database juga berperan membantu perusahaan di dalam melakukan analisa terhadap kondisi con, yaitu analisa untuk memperjelas alasan pelanggan mengapa berpindah dari produk dan layanan yang diberikan. Dan yang terakhir, customer database berperan membantu perusahaan di dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pelanggan yang berpotensi melakukan transaksi. Di sini sebagai contoh, misalnya data-data pelanggan yang menunjukkan pelanggan mana yang memiliki aktivitas transaksi terbanyak kepada perusahaan untuk produk dan layanan yang diberikan. Maka hanya pelanggan-pelanggan tersebut yang akan dikirimkan informasi misalnya mengenai adanya diskon atau promo. Selanjutnya, customer database dan privasi untuk pelanggan. Customer database memuat semua data dan informasi mengenai pelanggan. Jika memungkinkan, data dan informasi mengenai pelanggan tersebut sangat detail yang mampu menggambarkan kebiasaan dan perilaku pelanggan terkait dengan transaksi dan interaksi yang dilakukan terhadap perusahaan. Di satu sisi, perusahaan sangat terbantu dengan tersedianya data dan informasi mengenai pelanggan, sehingga mereka mampu memahami pelanggannya dengan lebih baik. Di sisi lain, pelanggan dapat memperoleh kepuasan dari produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kalau melihat dari sudut pandang privasi dan keamanan, tentunya data dan informasi mengenai pelanggan haruslah terjamin untuk tidak dijual ke pihak ketiga tanpa persetujuan pelanggan bersangkutan. Demikian pula, data dan informasi penting tersebut tidak boleh disalahgunakan yang dapat merugikan pelanggan. Jadi, CRM ini pada dasarnya merupakan sistem yang berorientasi pada data, yang dalam hal ini adalah data-data mengenai pelanggan. Maka untuk menjamin kedua pihak tidak dirugikan, maka pengumpulan data pelanggan dan pengelolaannya haruslah memperhatikan upaya untuk perlindungan terhadap data-data privasi dari pelanggan itu. Ini sangat penting data pelanggannya. Selanjutnya di sini ada CRM dan Customer Intelligence. Di sini diperlukan peran dari Customer Intelligence. Yang pertama, kita mengenal Customer Intelligence. Customer Intelligence adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data mengenai pelanggan mereka, baik dari aktivitasnya, identitas, feedback, transaksi, agar dapat digunakan di dalam kebutuhan analisa data, mengetahui dan mempelajari pelanggan secara lebih mendalam, membantu di dalam proses pengambilan keputusan, bisa juga membantu di dalam penentuan strategi bisnis untuk perusahaan, serta juga untuk mengkategorikan pelanggan ke dalam satu atau beberapa buah kategori sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada customer capacity dan competency development. Ini merupakan kapasitas pelanggan di dalam mendukung perusahaan untuk tetap mampu bersaing dengan kompetitor lainnya di dalam bisnis. Kompetensi inti atau utama dalam hal ini adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menjaga loyalitas dan kepercayaan pelanggannya. Jadi dengan kolaborasikan antara manusia atau SDM-nya dengan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi yang tepat bagi perusahaan ini akan membantu proses
optimalisasi kelanjutannya nanti bagi perusahaan di dalam memahami pelanggan secara lebih baik. Yang ketiga, di sini ada peran customer intelligence pada CRM. Customer intelligence membantu para penggunanya, terutama pengguna level atas di dalam proses pengambilan keputusan. Dia memanfaatkan data mengenai pelanggan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Nanti data-data ini diolah dan disajikan kepada penggunanya berbasiskan kepada formulasi 5W. 5W itu apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Jadi semua data ini diolah dan dikelola untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan bersangkutan. Dengan memanfaatkan formulasi 5W ini akan menjadikan perusahaan lebih memahami pelanggan mereka secara lebih jelas, lebih dalam, lebih terperinci, serta bisa bagaimana mengelola para pelanggan mereka. Selanjutnya, customer database dan kesuksesan implementasi dari CRM. Customer database memiliki peran penting terhadap kesuksesan jalannya implementasi CRM pada perusahaan. Di dalam implementasi CRM, teknologi bukanlah satu-satunya hal yang utama. Jadi di mana perusahaan perlu memperhatikan strategi mereka dan juga pelanggan dan SDM yang memadai. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa CRM berjalan berdasarkan orientasi data pelanggannya yang tersimpan melalui database sistem. Maka dalam hal ini, kegagalan di dalam proses implementasi CRM pada perusahaan dapat juga disebabkan oleh karena perusahaan gagal di dalam memperoleh sebanyak mungkin data-data yang berkualitas, misalnya dari mengenai pelanggan mereka. Jadi sebagaimana layaknya data warehouse, jadi CRM ini harus juga mampu mengumpulkan data mengenai para pelanggannya dari beragam sumber data. Jadi untuk kemudian nanti bisa diolah dan dianalisa. Ini selain itu juga apabila data-data mengenai pelanggan dengan kualitas terbaik telah terkumpul misalnya, maka perusahaan ini atau melalui sistem aplikasi CRM, dia juga harus mampu untuk mengintegrasikan data para pelanggannya dengan baik dan dapat diekstrak sesuai dengan kebutuhan setiap unit di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke 8 karakteristik utama CRM. Sini kita bisa lihat ada beberapa karakteristik utama untuk CRM. Yang pertama, di situ ada CRM teknologi, di mana karakteristik ini menyatakan sejumlah teknologi yang digunakan oleh perusahaan di dalam menjalankan sistem aplikasi CRM mereka. Di sini bisa, kalau kita lihat, antara lain bisa meliputi dari desain dan arsitektur jaringannya,
automation. Bisa yang pertama itu ada tentang service automation, marketing automation, dan sales force automation. Yang ketiga adalah analytical CRM, merupakan tipe CRM yang fokus pada kebutuhan analisis data-data para pelanggannya dan data internal dari perusahaan yang terkait dengan pelanggan dan transaksi. Jadi sesuai dengan nama dan fungsinya, CRM ini dikhususkan untuk pengguna di level atas ya, di suatu perusahaan. Misalnya para pemegang saham, pembentuk keputusan, analis, dan pemilik perusahaan itu sendiri. Oleh karena fokus kepada kebutuhan analisis data, maka analytical CRM ini memerlukan data dalam jumlah yang besar dan dapat berasal dari berbagai sumber data. Untuk kemudian nanti data-data tersebut digudangkan ke dalam salah satu tempat atau dalam satu sistem CRM. Jadi untuk itu teknologi yang paling banyak digunakan pada tipe CRM ini biasanya adalah data warehouse ya. Jadi data warehouse itu yang diimplementasikan pada analytical CRM, dapat juga berupa customer database. Jadi di dalamnya ini nanti akan tersimpan data-data pelanggan dan kemudian akan dianalisa. Dan yang terakhir ada collaborative